Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang masih membuka mata di malam hari ini di Nusantara maupun yang berada di berbagai pelosok penjuru dunia. Alhamdulillah kita berada di suasana hari raya. Sejak kemarin kita sudah menikmati suasana takbir dan hari ini kita diharamkan puasa karena hari ini tadi hari kita makan sate kambing, sate sapi dan lain sebagainya. Hari tasyrik, hari untuk makan. Nah, sambil menunggu kehadiran kawan-kawan semua, kita nyantai-nyantai dulu. Ya, melamun-melamun dulu. Silahkan yang sudah hadir bisa chat di kolom chat biar saya tahu kalau emang sudah hadir ya. Insyaallah. Ya Mas Seto, boleh dibantu ini dibesarkan Mas Seto. Bisa dibesarkan enggak? Atau memang sudah segitukah? Hati-hati, Mas Seto berhati-hati, takut salah. Dengan 2 jari enggak mau? Ya, pakai apa dari Mas Seto? View desktop ya. View mobile set, harus mobile ya. Nah, besarkan lagi enggak apa? Enggak mau ya. Pakai itu persentase. Enggak ada ya. Oke, enggak apa-apa Mas itu. Itu bisa dibesarkan tapi balik lagi. Oke lah Mas itu biarin. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada. Nah, ini mata saya agak rabun. Kalau lagi lelah matanya jadi rabun. Kalau enggak lelah matanya lebih tajam. Jadi maaf ini komen-komennya belum bisa saya baca langsung sekarang. Nah, ikhwani rahimakumullah, insyaallah nanti ini akan di download ulang ya. Kita kembali ke cara yang klasik Mas Seto. Ya, cara yang klasik. Kalau begitu Mas Seto, sebetulnya dengan begini bisa ya. Oh, bukan punyanya itu ya. Hati-hati.
Langsung ke situ. Itu nggak ada di situ. Berapa penonton serentak saat ini? Masya Allah, 122 orang lagi nonton saya ngelamun. Belum mulai ya, saya belum mulai kajiannya. Nyantai dulu, karena kopi saya juga belum datang. Kopinya belum datang. Alhamdulillah. Ya, saya baca di sini Mas Seto. Insyaallah. Ya, untuk Syahadus Iva Musdalifah, Muhammad Rafi Pamungkas, Aki Pradana, Bahasa Langit Ifah Yudi Aida Zakaria, Khairul, Bahasa Langit Mas Dwi Riawan Putro, Dewi Yana, Fahri, Juliati, Juragan Rosok, ya, dan siapapun yang sudah bergabung malam hari ini, walaupun mungkin nggak bisa ngechat karena belum jadi pelanggan, dan semua pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ditemani sama Abah Edwin dengan Wins Shop-nya dan juga Ustadz Iis yang baru buka toko online dengan nama Tokone Iis. Betul ya? TOKONE .iis. Nah, itu di mana? Shopee. Tokone.iis. TOKONE.iis. Shopee, Sate Is Raudhoh. Diajari sama Abah Edwin untuk jualan online, insyaallah. Bisa kan Mas Seto? Mas Seto lagi belajar, saudara-saudara. Malam hari ini kita akan ngobrol santai tentang menata ulang hidup. Menata ulang hidup. Kenapa hidup perlu ditata ulang? Karena ada kata Idul Fitri, Idul Adha. Id ini kembali ya, dari ada. Idul Fitri hari raya kembali fitrah. Ini hari raya kembali ke pengorbanan, Idul Adha. Jadi ada memang hari-hari di mana kita kembali menjadi seperti bayi. Orang yang puasa 30 hari atau 29 hari di bulan suci Ramadan, 1 bulan penuh, ibadahnya betul, nanti hari raya dia kembali ke fitrah. Berarti puasa ini menata ulang kembali diri, menata diri, biar diriset sesuai dengan pabrikannya. Nah, tubuh kita ini harus kita riset sesuai fungsinya. Fungsinya tubuh kita ini adalah untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku,
untuk mengenalku, untuk menghamba kepadaku. Ya, itu tujuannya kita diciptakan. Allah sendiri yang menjelaskan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan ini keluar dari konteks ibadah, enggak ibadah, ya maka kita mengalami kerusakan rohani dan kerusakan jasmani. Maka perlu dibawa bengkel ya, yang pesok-pesok, penyok-penyok di jasmani kita, di rohani kita ini perlu dibawa bengkel untuk dibetulkan, dibenarkan kembali, dijadikan seperti baru lahir, suci, bersih dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Allah siapkan bengkel itu, ada bengkel tahunan, ada bengkel harian, ada bengkel mingguan, ada bengkel bulanan. Nah, bengkel bulanan seperti ya puasa 3 hari dalam 1 bulan. Bengkel harian yaitu sholat 5 waktu. Bengkel tahunan ya puasa bulan suci Ramadan. Kemudian puasa hari Arafah. Itu termasuk bengkel tahunan. Banyak ya Allah siapkan. Nah, ini kalau kopinya nggak kunjung datang, di lantai 5 ini, Masya Allah, mujahadah melawan ngantuk karena angin semilir. Mas Anam itu kelihatannya ya khusyuk, ternyata tidur saudara-saudara. Ya Win, Mas Anam yang mana ya? Semua kan Anam manusia. Alhamdulillah. Ini belum bicara loh. Saya kalau belum kopinya naik bicaranya kurang asyik nanti. Kopi di bawah Mas Agus, jadi tergantung sama Mas Agus. Rupanya Ustaz Is sudah nggak sabar. Jangan salah Ustaz Is, itu kopinya di studio Mas Is. Nanti nyarinya di bawah nggak ketemu. Naam. Masya Allah, Mas Dwi Riawan Putra, Novi Dwi Safrika, Siti Nur, Wulan Hadi Suryo, Sulistia Istiqomah, HFY Anzaria, Dewi Yana Yuliati, Aki Pradana, Adi Abdillah, Ifah Yudi, Dewi Yana, Rifda Sabrina, Rizky Hidayat, Siti Fatimatul, Melina Wardani, ya alhamdulillah, Fahri, Khairul, Aida Zakaria. Ini teman-teman yang sudah bergabung. Ini gimana? Mau kita mulai sekarang ngajinya? Apa nanti aja? Ini saya belum ngaji, belum bicara. Baru ngelamun. Di sini lampu-lampu yang utama saya matikan. Sengaja kita pakai lampu yang redup. Suasana di sini sangat syahdu. Saking syahdunya sampai Edwin berjuang melawan kantuk dengan super powernya. Edwin, Masya Allah. Kalau lihat dunia saat ini, ya begitulah dunia. Enggak banyak berubah. Sama saja ya. Ada yang taat, ada yang maksiat. Ada yang merusak, ada yang memperbaiki. Ya, dunia kan isinya kan itu. Ada hitam, ada putih. Ada siang, ada malam. Ada yang kurus, ada yang enggak kurus. Karena kalau ngomong ke lawannya nanti tidak enak, menyinggung diri sendiri. Ya. Ternyata kopi yang untuk Mas Edwin lebih cepat, saudara-saudara, daripada kopi untuk Mas Novel. Luar biasa. Mas Agus bangun tidur suruh buatkan kopi.
Alhamdulillah. Hari ini kegiatan saya bersama kawan-kawan sembelih sapi korban dan kambing korban. Kemudian kita tempatin di besek yang cukup indah, kembali ke zaman dulu besek gitu. Banyak kenangan di situ. Bukan di tempat-tempat yang lain. Kemudian dibagikan ke tetangga-tetangga, ke sahabat-sahabat. Alhamdulillah nanti bisa dicek di video yang lagi diedit, ntar lagi diupload insya Allah. Setelah itu saya sama Seto tadi otak-atik handphone dan laptop, belajar, dan hasilnya diantaranya ini. Ini keajaiban yang saya udah belajar setahun Mas Seto ya, setahun lebih ya, untuk membuat mic ini bisa nyambung ke handphone yang Type C dengan Audio-Mic. Berkali-kali tidak bisa, saya sampai beli peralatan tuh ngabisin tidak sedikit uang biar bisa. Tiba-tiba tadi malam ini dapat ilham dari langit, dan ilham itu membuat Mas Seto puyeng karena bagaimana colokan mic nggak bisa jalan, colokan headset justru jalan. Begitu Mas Seto ya? Nah, itu aneh, fin ajaib saudara-saudara. Tapi ya alhamdulillah ilmu baru. Nah, nanti yang pengen tahu bisa dipelajari dengan Mas Seto aja. Itu suara burung hantu, ya? Atau gagak kalau jam segini Mas Edwin? Gagak ya? Itu dari saya kecil itu, rutin. Berarti ini sudah jam 11:30 ya? Betul ya? Jam segitu dia biasa mulai berkeliaran. Alhamdulillah akhirnya Mas Agus mengantarkan kopi dan membuat handphone saya bergoncang kencang saudara-saudara, sehingga syutingnya bergoyang-goyang. Alhamdulillah. Ini seperti mau pertandingan gitu ya. Saya jadi reporter. Coba kita dengarkan kawan-kawan saya di lantai 5 baca Aqidatul Awam pelan-pelan saja. Sambil nanti kita baru mau ceramah nanti dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil lisani falhamdulillahil qadimil awali الأخير البكي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله عشنا صفا فالله موجود قديم باكي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني واحد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من أراضي بغير نقص كخفيف المرض
عصمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل خمسين بحكم واجب تفصيل 25 لازم فين فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدامات الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل عشمين هم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وركيب وكذا عتيد مالك وارد ونهتدى أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول تسليم والقبول إيمان نبي يوم آخر وجب وكل ما كان به من العجاب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزرية أرضعه حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة هاتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو الطيب وطاهر بدين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سوريا وأمه ماريا القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء وبعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوات وفاة المصطفى خيرن فاخترن النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب جويرية للمؤمنين أمات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صافية ذات احتذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبدأ إسراء نورج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحسار وافترض
عليه خمسا بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفآله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سلد ميسرة نظم تلك أحمد المرزوق من ينتمي صادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على نبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هد يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميز بعد الجمل تاريخها لي حيور جمل سميتها عاقدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عاقدة العوام من واجب في الدين بالتمام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Berhenti kah live-nya? Enggak ya, oke. Alhamdulillah. Itu tadi Aqidatul Awam di Majelis Ar-Raudhah, di Ponpes Ar-Raudhah, setiap selesai sholat Isya dibaca. Jadi yang enggak hafal lama-lama hafal. Itu teknik menghafalnya begitu, dibaca bareng-bareng selesai sholat Isya. Ya, kami niatkan untuk tolak balak buat seluruh negeri biar semuanya aman, ya, semuanya selamat, semuanya sehat. Untuk mujahadahnya kawan-kawan buat orang banyak, bukan untuk diri sendiri. Nanti kalau semakin banyak yang baca Aqidatul Awam ba'dal Isya, insyaallah negeri ini akan semakin adem, ya, semakin ayem dan semakin barokah insyaallah. Monggo diunjuk wedang ini pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Afia Coffee. Alhamdulillah. Gimana Mas Eto? Ini yang jelas ngantuk tuh Mas Eto. Seharian ngurusin dari mulai Zoom tadi, kemudian ngurusin anak istrinya, terus tadi sempat keluar cari nasi goreng untuk istrinya. Insyaallah suami teladan. Insyaallah. Lautan dia seberangi, gunung dia daki, udara dia terbang demi nasi goreng untuk istri tercinta. Masya Allah. Seto Setiawan Wisnu Utomo. Insyaallah. Ini sekaligus pengumuman loh, kalau Mas Seto udah punya istri, udah punya anak gitu. Soalnya kalau keluar sama saya sering dibilang, Bib, itu Mas Seto udah nikah belum? Anaknya udah 2. Nggak buka cabang. Alhamdulillah. Baiklah. Iya. Kalau dipikir-pikir umat Islam itu bersih ya. Makanya dibilang kalau sampai insya Allah ya, ini kalimatnya, kalau sampai ada Muslim masuk neraka itu berarti sudah luar biasa, luar biasa sudah. Luar biasa. Karena jenjang untuk masuk neraka itu kan harus lewat Yaumul Hisab dulu. Sebelum Yaumul Hisab kan ada Padang Mahsyar. Di Padang Mahsyar itu ada syafaat kubur Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum mahsyar ada kubur. Di kubur itu ada kesempatan dapat ampunan dari doa mukminin wal mukminat yang masih hidup. Doakan terus. Jadi kalau sudah
hidup belum dapat ampunan, setelah wafat masih ada kesempatan dapat ampunan. Ya, setelah dibangkitkan dari kubur ada kesempatan dapat ampunan. Jadi kalau sampai mentok itu sampai masuk neraka itu berarti kan ya luar biasa, luar biasa. Insya Allah kita semua selamat. Insya Allah masuk surganya Allah Ta'ala bidun hisab, insya Allah. Nah, baiklah, sekarang kita akan ngaji alias belajar ya. Judulnya adalah menata ulang diri. Ya, menata ulang diri. Bagaimana kita menata ulang diri kita agar diri ini jadi baik. Yang perlu dijelaskan begini dulu sebelum menata ulang diri. Kenapa ditata ulang itu? Karena diri kita ini awalnya sudah sangat bagus. Ya, sangat bagus, seharusnya menjadi lebih bagus. Kita tahu handphone itu dikeluarkan pabriknya udah sangat bagus. Nah, kemudian pabriknya membuat update ya. Betul Mas Seto ya, diupdate OS-nya. Kalau itu iOS, kemudian diupdate Android-nya. Ada updatean untuk sistemnya. Tapi kalau diupdate dia hang terus, biasanya kemudian di reset, ya kan, ke setelan pabriknya, baru nanti diupdate lagi, terus begitu. Nah, kita ini seharusnya tinggal di dunia, detik demi detik itu update terus, karena Allah berikan updatean yang luar biasa untuk hati kita, untuk tubuh kita, untuk rohani kita. Allah berikan update yang luar biasa. Makanya tinggal di dunia ini kan judulnya kan mampir ngombe, numpang untuk minum. Numpang minum itu kan berarti kan dahaganya hilang. Jadi tambah vitaminnya, tambah ininya. Nah, begitu pula kita di dunia ini. Kalau kita bisa betul-betul menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka kita keluar dari dunia ini dengan ruhani yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih sakti kalau kata orang ya, jauh lebih sakti. Nah, sayangnya kita kan bukannya update tapi downgrade. Betul istilah Mas Seto. Ini saya takut salah istilah teknis gini. Downgrade dari Android 12 turun Android 11. Android 12 kan isunya udah ada ya. Android 11 turun ke Android 10. Android 10 turun ke Android 9. Android 9 turun ke Android 8. Jelly Bean Android 4 ya. Jadi kalau Jelly Bean turun dari Android versi paling awal. Masya Allah, akhirnya tidak bisa diinstal aplikasi-aplikasi yang bagus. Ya, sehingga ketika dikasih aplikasi yang bagus, hang. Akhirnya handphone yang harganya 30 juta jadi bodoh handphonenya. Handphone yang harga 40 juta jadi bodoh handphonenya. Kenapa? Karena sistemnya downgrade ya. Turun luar biasa. Nggak bisa dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang bagus. Nah, tubuh kita ini kan sebetulnya dari alam sono. Kita ini alamnya alam di luar planet kok, di atasnya planet. Alam terbang, alam ringan, alam ruh. Dari alam sono. Kemudian dibawa ke alam yang kecil namanya rahim itu. Perut, janin kita jadi janin. Dikeluarkan ke alam bumi. Aslinya yang di dalamnya tubuh ini, di dalamnya fisik ini kan sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita ini taat, maka ruhnya diupdate di dunia ini. Jadi dunia ini tempat untuk mengupdate ruh. Makanya dikasih dunia. Ya, tempat untuk mengupdate ruh. Nanti kalau di dunia ini kita taat, jalankan ketaatan, tinggalkan kemaksiatan, maka ruhnya terupdate. Nah, paling sudah paling terupdate ruhnya tiap detik. Sehingga punya kemampuan yang luar biasa. Karena itu jangan heran kalau para wali Allah itu
punya kemampuan-kemampuan yang nggak masuk di kepala kita, di akal kita nggak masuk. Ya, makanya ada orang-orang yang suka baca kisahnya wali, kemudian nggak bisa jadi wali, terus membuat film. Filmnya judulnya Superman, Batman, ya, Iron Man, apalagi Doraemon kok Doraemon ya. Iya, mau jadi Doraemon enggak jadi ya Doraemon gitu. Apalagi? Apa Sotis? SpongeBob. Oh ya, apalagi? Yang itu loh. Yang sekali Thanos. Karena itu baca kisahnya wali-wali. Baca kisah wali-wali tapi nggak punya wali dia. Karena nggak punya wali ya sudah dia buat film aja. Nah, lucunya kita lebih percaya kisah yang dibuat sama orang-orang Hollywood daripada kisah nyata para wali. Kisah nyata para wali kita anggap wah udahlah, jangan berlebihan baca kisah-kisah para wali. Wah itu nggak masuk akal. Ya, kisah wali-wali dibilang nggak masuk akal. Film-film Hollywood, itu seakan-akan paling benar gitu. Bahkan diyakini menjadi sebuah kebenaran. Naudzubillah min dzalik. Meskipun film itu dibuat dengan dasar-dasar ilmiah, tapi itu kan belajarnya kan dari kisah wali-wali. Nah, kita sebagai muslim di Al-Quran udah diajari untuk Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Kita bahas dulu nih ya, kenapa kita perlu riset diri kita ini ulang itu. Karena ada terkontaminasi banyak hal yang tidak beres. Dulu itu kalau kita baca Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Bangun seger. Betul kata Eyang Hussein tadi pagi di Zoom. Pelatihan atau apa namanya, hidup sehat dan bahagia bersama Eyang Hussein. Dijelaskan nih, orang itu seharusnya kalau bangun tidur, kalau orang itu sehat, bangun tidur seger. Bangun tidur kok tambah nggak seger, ya ini aneh ini. Wong tidur itu istirahat kok. Bangun tidur tambah nggak seger, berarti tubuhnya nggak sehat. Kalau bahasa handphonenya begini, habis dicas kok ngedrop kan ya aneh itu. Berarti baterainya gimana Mas Eto? Kalau baterai dicas, habis dicas justru ngedrop, berarti baterainya apa itu? Rusak. Baterainya rusak. Ini tubuh kita gitu, kalau dibuat tidur, bangun kok sakit semua, nggak enak badannya, ya, berarti ya badannya nggak beres. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun, melek itu langsung, ayo cari makan yuk. Itu kalau bahasa bebas kan gitu kan, ayo cari makan yuk. Ya, salah seorang di antara kalian yuk cari makan. Utusan satu orang suruh cari makan, yang lain nunggu nyantai itu. Langsung ke pasar, belanja ke pasar. Masya Allah, tidur 309 tahun. Makanya jangan percaya film-film Ashabul Kahfi yang gambarkan Ashabul Kahfi bangun tidur, nenek kakek-kakek, jangan gitu, ya salah itu. Tidak sesuai dengan Al-Quran, nggak sesuai dengan kenyataan ya. Pergi ke pasar, cari makan, dan orang nggak mengenalinya sebagai orang tua ya, dikenali sebagai anak-anak muda, fityatun, anak-anak muda, Ashabul Kahfi. Itu bukti kalau orang yang taat sama Allah Ta'ala, fisiknya tuh kuat. Ya, fisiknya kuat. Baginda Muhammad SAW, Masya Allah, dan para sahabat, fisiknya kuat-kuat. Kemudian kita lihat juga nih, kita bicara wali-wali dulu ya, keramatnya wali yang ada di Al-Quran. Siapa lagi Ustaz Is? Kok ngelamun Ustaz Is? Wali-wali di Al-Quran, Sayyidatuna Maryam alaihissalam, wali perempuan. Ya wali perempuan. Kesaktiannya di antara karomahnya itu, masih kecil bisa dapat makanan, nggak pakai nyari, datang sendiri makanannya. Padahal beliau di dalam kamar yang terkunci.
Sampai Nabi Zakaria alaihissalam pun kaget. Dapat dari mana ini? Dari Allah. Luar biasa ya. Subhanallah. Itu Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Jadi Allah tuh kasih manusia kekuatan super. Cuman dirusak. Sehingga dikatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri. Tampaklah kerusakan ya di lautan maupun di daratan. Coba dicek ayatnya coba. Zaharul fasadu. Ya biasa enggak salah ya. Karena saya belum menghafalkan. Ya sudah sih, saya belajar menghafalkan Al-Quran. Saya mulai dari surat Al-Fatihah. Saya belum nambah-nambah. Ya. Googling sudah ketemu. Surat Surat Ar-Rum ayat 41. Baca. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Di antara tafsir yang ditafsirkan oleh para ulama Hadramut, ya ulama Hadramut, tafsir ayat ini kan banyak ya. Zaharul fasadu. Zaharul fasadu fil barri wal bahri, tampaklah kerusakan di daratan dan di lautan. Itu diartikan di daratan itu adalah di fisik ini. Daratan kalau di bumi ya daratan, tapi kalau di tubuh manusia daratan di fisik ini. Kemudian lautan itu di dalam. Jadi rohaninya rusak, jasmaninya rusak, rohaninya rusak. Karena apa? Karena ulah tangan manusia. Nah, kemudian Allah ingin merasakan ya, agar umat manusia ini merasakan sebagian dari akibat perbuatan buruknya itu, biar mereka kembali pada Allah Ta'ala. Jadi berdasarkan ayat ini, kalau yang rusak-rusak itu tadi pengen jadi baik, kuncinya itu apa? La'allahum yarji'un, ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Jika udah kembali kepada Allah, maka otomatis yang di fisik akan jadi baik, yang di dalam juga akan jadi baik. Karena intinya itu. Makanya kalau ada orang punya masalah, ya ini mahalnya di sini ya. Bicara panjang tadi itu, duduk lama, ini mahalnya di sini. Ini tolong dicamkan baik-baik, diingat-ingat baik-baik. Apapun yang nggak beres di fisik kita, baik itu kesehatan, baik itu perbuatan ya, perbuatan fisik, tangan berbuat yang nggak baik, naudzubillah min dzalik, mata berbuat yang nggak baik, ya semua yang nggak baik ini di tubuh kita, maupun yang di dalam. Itu kalau pengen jadi baik, resepnya satu, cek kita punya dosa apa, segera bertobat, perbaiki. Nah, kemudian cek ketaatan yang kita tinggalkan apa, segera bereskan itu, maka otomatis jadi beres. Makanya orang-orang dulu itu kalau sampai kendaraannya dulu kudanya kok bandel, kudanya nggak mau nurut, kudanya jadi berontak, maka dia nggak ngecek kudanya kenapa, tapi yang dia cek, saya kenapa ya? Apa yang terjadi dengan saya? Saya punya salah apa sama manusia? Saya punya salah apa sama Allah Ta'ala? Ada enggak ya perbuatan saya yang ganggu manusia? Ada enggak perbuatan saya yang nyakiti orang lain, yang diharamkan Allah Ta'ala? Atau mungkin ibadah saya kurang beres ini. Sholat subuh saya tadi gimana? Sholat asar saya gimana? Baca Al-Quran saya gimana? Bekti saya sama orang tua bagaimana? Ngeceknya selalu ke situ. Kalau itu sudah diperbaiki, maka otomatis Allah akan perbaiki
siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Ta'ala, maka Allah akan perbaiki hubungan orang itu dengan manusia. Ini kaidahnya para ulama itu. Siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah bereskan hubungannya dengan manusia. Siapa perbaiki akhiratnya, maka Allah bereskan dunianya. Setelah ini rahasia ya, tapi tidak apa-apa sih di-share. Nah, jadi kuncinya kalau pengen dunianya bereskan akhirat. Mau urusan dengan manusia bereskan urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci. Alhamdulillah, ikhwani rahimakumullah. Saya sudah bicara cukup lama ini. Kurang lebih berapa Mas Eto saya bicara? Kalau dicek di situ menitannya. Coba kita cek menitannya. Baru 440 peserta. Ya, begitu saya ngomong sudah berapa lama saya bicara, Mas Eto tampak bahagia. Ya, ya tampak bahagia, kemudian melakukan kesalahan saudara-saudara. Wah, mudah-mudahan gak ditutup sama Mas Eto. Berapa? 46 menit. 46 menit ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ngopi saya di lantai 5 bersama kawan-kawan di malam hari ini berkah, manfaat, bisa menghibur diri saya pribadi dan menghibur saudara saya dimanapun berada. Ya mungkin malam ini lagi melek, siapa tahu ada yang lagi suntuk, mudah-mudahan suntuknya diangkat jadi bahagia. Amin. Ya, siapa tahu yang nonton tayangan ini lagi punya masalah, mudah-mudahan masalahnya berubah menjadi kenikmatan insyaallah. Yang menyaksikan tayangan ini mungkin lagi bingung bayar hutang, ya mudah-mudahan gak jadi bingung lagi. Amin. Nah, dan hutangnya bisa tersolusikan insyaallah, lunas gak pakai repot. Amin. Yang punya hajat nonton tayangan ini mau melamar anaknya orang, nah, itu aminnya kok kenceng itu ya. Nah, mau melamar anaknya orang nggak berani-berani, mudah-mudahan setelah menonton tayangan ini diberi keberanian untuk melamar ya, insyaallah, dan lamarannya diterima dengan baik. Amin insyaallah. Kemudian bagi yang mau melahirkan, ya, yang mau melahirkan, istrinya Mas Fajar mau melahirkan, mudah-mudahan diberi kemudahan dalam proses persalinan. Amin. Sehat yang melahirkan, sehat yang dilahirkan, dan amin, sehat juga suaminya. Amin. Nah, dan diberi rezeki yang berkah, yang mudah, amin, dari segala arah. Amin. Ya, enggak pakai susah payah. Alhamdulillah. Dan teruntuk yang berbaring di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing dalam keadaan sakit, semoga diberi kesehatan dan kesembuhan. Amin. Ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teruntuk semua yang mengaminkan doa ini, mudah-mudahan diberi pahala yang berlipat-lipat, diampuni semua dosa, diterima semua amal solehnya, dinaikkan derajatnya. Amin Allahumma amin. Dan yang bantu-bantu kami dalam bentuk apapun, mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala, nggak pakai susah payah, nggak pakai masalah dunia akhirah. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Insyaallah besok kita sambung lagi. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.